Oke, aku share screen dulu. Thank you teman-teman yang udah hadir. Aku ekspektasiku juga mungkin nggak terlalu banyak sih yang datang karena yang pertama kita ada tarawih, yang kedua adalah ini mungkin pada bukber atau punya acara di malam hari ya. Dan kebetulan juga agak ramai juga di jalan-jalan gitu dan beberapa ada acara juga sih. Tapi aku appreciate banget yang datang hari ini karena hmm, ya walaupun malam-malam kayak gini kalian tetap datang tuh keren banget sih bagiku. So, kita akan masuk ke materi. Kok kita akan masuk ke materi, mau ngajar. Nah, kita akan masuk ke kultur, the art of warming up reflection, introducing to students from start to finish. Nah, kenapa materi ini dibuat? Kenapa sih materi ini dibuat? Kenapa materi ini dibikin? Jadi pada dasarnya kita itu mempunyai sedikit hal yang harus dikembangkan di bagian QC ya. Di bagian QC, kalau misalnya aku totalin, aku nggak eh, datanya udah nggak ada. Cuma karena kemarin udah aku tutup yang Januari. Cuma kalau aku totalin ya, material explanation tuh di angka 800. Terus kalau misalnya terus apalagi disiplin itu ada di angka 700. Terus teknikal bagus ada di angka 900 ke atas. Teknikal itu kamera, mic, sama internet itu ada di angka 900. Terus komunikasi rata-rata di 700 sampai 800 lah. Cukup-cukup tinggi. Maksudnya dari sekian banyak video 300 tutor yang dilihat, hal-hal di poin-poin tersebut tidak menjadi masalah. Nah, tetapi di bagian warming up and reflection itu ada di poin sekitar 600 ya. 300 video itu poinnya 600. Nah, itu berarti hal yang harus kita improve dan harus kita trainingkan. Apa sih bagaimana kita bisa membuat warming up dan reflection dengan efektif dan gimana sih cara kita nge-engage students dari pelajaran awal sampai finish. Pada dasarnya warming up sama reflection tuh harus ngapain? Nah, so kita akan bahas ya. Nah, pertama adalah mengapa warming up and reflection itu penting. Selain ini dia ada di methodological guidelines. Setiap course itu mempunyai methodological guideline dan ini udah pasti. Mau course-nya apapun udah pasti ini ada. DL, PS, VB, Roblox, game design, desain grafik, semuanya pasti ada ini. Warming up and reflection di awal dan akhir kelas. Itu pasti ada. Kenapa penting? Karena kita di warming up itu akan menciptakan suasana yang nyaman. Ketika pertama kali ketemu murid kamu di entah pelajaran pertama atau pelajaran selanjutnya, di warming up itu adalah sarana buat ngobrol sama murid kamu. Sarana buat ngobrol sama murid kalian, entah itu mengenal ataupun bertanya-tanya seputar di luar kelas, gak apa-apa. Atau di dalam kelas itu sendiri. Jadi seperti itu. Poinnya warming up itu seperti itu. Habis itu, yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan sejak awal. Maksudnya gimana? Ada guru yang muridnya pasif itu karena dari awal dia mengajar, guru itu muridnya pasif dari awal dia mengajar. Yang fokusnya adalah materi dan kerjain. Materi kerjain, kerjain. Sehingga seorang guru itu tidak mengenal dengan sosok siswanya itu, tidak mengenal secara personal. Ya emang emang nggak harus secara personal banget ya. At least kalian tahu siapa yang kalian ajar, sukanya apa, hobinya apa, atau eh, behavior kebiasaannya itu apa. Seperti itu. Harus kenal. Nah, sarana untuk membuka itu semua ada di mana? Ada di warming up. Ada di warming up. Meningkatkan keterlibatan siswa sejak awal. Karena diharapkan ketika eh, kamu tahu ada interaksi di sana, ada obrolan di luar kelas, murid kamu akan lebih interaksi.
even mereka nggak terlalu paham sama pelajaran yang kamu sampaikan ya, atau nggak terlalu suka materinya, karena les itu diikutkan orang tuanya sehingga nggak terlalu suka sebenarnya dengan coding. Sukanya dia sepak bola atau sukanya yang lain. Tapi kalau kalian ajak bahas tentang kesehariannya, bahas tentang sepak bola, bahas tentang eh, olahraga atau bahas tentang muridnya game yang dia sukai, otomatis kalian punya obrolan lebih, ya kan? Dan itu nanti menciptakan interaksi-interaksi di di dalam kelas ketika pelajaran. Bayangin kalau kalian nggak punya topik ngobrol, terus kalian ngajar, udah pasti kelas itu pasif. Karena kalian nggak punya topik yang diobrolin selain pelajaran. Nah gitu, selain pelajaran. Padahal pelajaran muridnya nggak terlalu suka, muridnya ikut coding karena diikutkan parentsnya. Nah, mau ngobrolin apa kalau kayak gitu? Nggak bisa. Maka itu warming up itu sangat penting. Ketiga adalah membantu transisi ke pelajaran lebih fokus. Nah, ini juga penting ya. Karena dengan warming up itu kita bisa membuat siswa itu lebih fokus. Jadi kayak kita komunikasi dulu bahwa oh gimana gimana gitu. Jadi eh, ada interaksi di sana karena paling enak buat interaksi sama siswanya, paling enak supaya siswanya itu mau ngomong itu ya ketika warming up. Kalau di akhir-akhir nanti udah di pertengahan itu udah waktunya siswa mendengarkan dan waktunya siswa bertanya kalau kesulitan. Nggak mungkin ada obrolan di tengah-tengah itu apalagi kelas grup. Mungkin kalau kelas private masih bisa, loh grup itu udah nggak mungkin. Nah, kalian udah nggak punya kesempatan. Maka kalau mau ambil kesempatan buat ngobrol sama siswa kamu, yaitu di warming up. So itu poinnya. Ya reflection adalah membantu siswa memahami materi lebih dalam. Ini penting ya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pemahaman. Yang ketiga, membangun kebiasaan berpikir kritis. Ini juga penting. Karena di reflection itu pada dasarnya adalah mengingat apa yang sudah dipelajari hari ini. Poinnya apa dan hari ini belajar apa gitu. Reflection ini untuk semua ya, semua course, nggak ada kecuali. Ini harus diimplementasikan semua karena ini masuk di penilaian QC dan masuk di methodological guideline. Nah, maksudnya itu apa sih membantu siswa materi lebih dalam? Jadi, reflection ini sebagai sarana untuk kalian nanya atau kalian discuss hari ini tuh sudah belajar apa? Apa yang mereka dapatkan di pertemuan hari ini? Itu juga jadi sarana kalian buat mencari informasi. Apakah murid kalian tuh paham atau enggak? Itu jadi reflection itu. Untuk mengevaluasi pembelajaran kalian secara mandiri setiap harinya, itu ya di reflection itu. Kenapa bisa gitu? Karena gini, misal nih, ada 10 orang ya, udah. Oke, hari ini kelasnya udah selesai ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Kita tutup. Kita tutup. Sudah, lanjut besoknya. Oke, hari ini kelasnya selesai. Ada yang mau tanyain? Enggak. Lanjut besoknya. Apakah murid itu paham? Apakah murid itu eh, bisa menerima? Dan apakah poin pelajaran hari itu tersampaikan? Apakah kalian tahu? Enggak. Poinnya supaya murid itu eh, tahu apa hari itu belajar apa dan seberapa jauh pemahamannya. Ya ini sarananya itu pakai reflection, teman-teman. Reflection itu adalah sarana untuk mengetahui ada pembelajaran kalian yang perlu dievaluasi enggak, murid kalian paham atau enggak, apa yang murid kalian dapatkan di hari itu. Tanyain. Misalnya, eh, oke, kelas hari ini udah selesai ya. Hari ini kalian sudah belajar apa? Gitu. Tanyain. Di awal, misalnya di VP ya ini ya, contohnya VP. Di Marsbot tadi, kalian belajar apa sih di Marsbot? Robotnya bisa ngapain? Kalau misalnya hari ini udah belajar apa kan terlalu general ya. Itu bisa lebih spesifik lagi. Robotnya hari ini bisa ngapain? Scratch Scratch yang kalian program itu bisa ngapain hari ini?
Itu bisa dilebih spesifikkan lagi. Kasih waktu dulu. Itu tujuannya. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana cara melakukan warming up dan reflection secara efektif? Nah, tak kasih tahu warming up itu secara efektif gimana. Ini caranya kalau kayak kalian PDKT aja ya. Entah yang main dating app mungkin mungkin udah biasa ya. Cuma kalau yang belum main dating app atau jarang membuka obrolan, nah ini tak ajarin caranya. Bukan caranya main dating app, tapi caranya membuka obrolannya. Jadi, kalian bisa menanyakan adalah kegiatan atau live update siswa tersebut. Misalnya, contohnya, Edward, aku punya murid namanya Edward. Edward, hari ini tadi gimana di sekolah? Minggu ini lancar nggak hari kamu? Jangan, ini sebenarnya ada. Aku beberapa kali lihat video QC, tutor itu tanya kayak gini. Halo teman-teman semuanya, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Udah, warming up-nya cuma sebatas itu. Itu hal yang kurang bagus ya teman-teman. Kalau apa kabar baik, itu jawabannya ya pasti kabarnya kalian gimana? Baik. Kalau sakit udah pasti nggak datang kelasmu. Pasti ketika mereka datang ke kelasmu dan mereka mengikuti pelajaran datang dengan lancar itu ya pasti kabarnya baik-baik saja. Ya kan? Itu pertanyaan retoris menurutku yang jawabannya adalah cuma baik. Nah, kalian tanyakan bisa lebih ke spesifik lagi, tanyakan kegiatan live update. Nah, dan jangan sampai pembicaraannya stop di situ. Misalnya, eh, hariku lagi ini ya lagi banyak ujian gitu. Nah, gimana ujian kamu bisa nggak? Terus yang susah mana? Yang susah apa? Terus, lah gimana? Terus ya, yang mudah gimana? Nilainya bagus nggak? Kira-kira kamu, kira-kira kamu lulus atau remedi? Apa tanyain aja seperti itu. Bangun obrolan. Karena di waktu itu kalian akan mengenal siswamu. Tuh. Nah, gunakan game ringan atau polling ice breaking singkat. Ini aku kasih contoh ya. Ini materiku cuma 3 slide aja. Jadi emang penjelasan per slide agak panjang, tapi ini cepet guys. Setengah jam selesai. Oke, kayak gini. Nah ini pakai spinning wheel kayak gini. Ini bisa buat kelas pertama atau kelas apapun. Nah, kalian isi pakai kegiatan-kegiatan aja. Kalau murid kalian terlalu pasif ya. Misalnya, eh oke, semuanya teman-teman semuanya eh, ketik huruf plus ya di kolom chat. Nah, ini kita akan interaksi ya. Oke, teman-teman yang ada di sini, kalian bisa klik huruf plus kalau ini relate dengan kalian. Oke, ketik huruf plus kalau ini relate dengan kalian. Aku spin. Nah, siapa yang suka pesen makan pas lagi gabut? Nah, ketik huruf plus di komentar kalau itu relate. Nah, ini Kak Elizabeth suka pesen makan kalau lagi gabut. Nah, ini lanjut. Aku spin lagi. Ketik huruf plus kalau relate dengan kalian. Minum air putih sehari lebih dari 2 liter. Nah, itu. Itu bisa salah satu cara ya. Atau kalian pikirkan cara lah, lebih kreatif, lebih bagus. Itu salah satu cara untuk warming up. Kalau murid kalian terlalu pasif. Nah, kalian juga kenal itu nanti. Nah, habis itu beri tantangan yang kreatif. Contoh tebak-tebakan kuis cepat. Misalnya kasih kuis. Langsung ini Pak. Awal-awal kasih kuis. Ayo sebelum kita mulai pelajaran, eh, kalian semua fokus ke sini. Fokus liatin Mister Galang. Liatin Kak Galang. Fokus. Oke, semuanya. Ada tebak-tebakan. Atau kasih gambar atau apalah. Di Google banyak ya.
Tebak-tebakan apa, teman-teman? Apa semuanya yang mirip kerbau, kepalanya mirip kerbau, kakinya mirip mirip kerbau, warnanya mirip kerbau, tapi bukan kerbau. Nah, kayak gitu. Tanyain, apa jawabannya? Ya, Kak, jawabannya gambar kerbau. Nggak apa-apa. Kasih aja tebak-tebakan lucu kayak gitu, biar mereka antusias dulu di awal. Itu juga bisa jadi sebuah warming up. Lanjut, reflection. Nah, ini gunakan pertanyaan terbuka bagian mana yang menarik dan membingungkan. Ini juga bagus ya, karena ketika kalian tanyain paling suka di bagian apa sih? Mereka mereka akan mengingat-ingat. Mereka akan coba mengingat-ingat. Tadi yang bisa tak kerjain yang mana ya? Yang nggak susah yang mana ya? Aku yang challenging buat aku yang mana ya? Mereka akan mengingat-ingat. Nah, terus bagian mana yang menurut kalian susah gitu? Tanyain aja ke murid. Oh, aku tadi kesusahan yang scratch, Kak. Aku tadi kesusahan yang bagian Marsbot. Nah, berarti siswa ada kurang pemahamannya di sana. Entah dari penjelasan materi kalian atau perlu dikasih contoh dulu. Nah, itu bisa jadi sarana evaluasi. Jadi, please don't skip that reflection. Karena this is very important ya. Jadi, jangan pernah skip itu. Itu sarana yang bagus banget buat evaluasi pembelajaran dan buat memastikan murid kalian tuh beneran paham atau enggak. Oke, ajak siswa rangkuman singkat dengan kata-kata mereka sendiri. Hari ini mereka udah belajar apa, terus habis itu hmm, apa itu namanya? Buat kata-kata kamu kamu hari ini mendapat apa saja, mendapat apa saja. Kalau nggak ada, dibantu aja perdetail misalnya kayak yang aku jelasin tadi bahwa hari ini eh, di Marsbot tadi belajar apa, di Scratch belajar apa. Nah, seperti itu. Ada ada step by stepnya. Yang ketiga adalah manfaat teknik pair and share. Jadi ini bisa untuk diskusi kelompok atau sebuah grup kelas ya. Jadi think pair share itu jadi kayak gini. Eh, ada beberapa orang di situ, misalnya ada 7 orang. Oke, sekarang semuanya berpikir bahwa kalian hari ini dapat pelajaran apa? Sebutin satu kalimat atau satu kata, beberapa kata aja, satu kalimat atau satu apa? Kalian hari ini belajar apa? Seseorang harus mikir sendiri jawabannya. Nah, nanti pada kehitungan ketiga, kalian share di kolom chat atau kalian bilang nanti satu-satu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti nanti ada suatu ruang diskusi di situ. Menciptakan suatu obrolan yang bisa sama nggak sih pemahaman kita dengan teman-teman kita? Sama nggak sih perspektif apa yang kita dapatkan dengan teman-teman kita? Sama nggak sih apa yang disampaikan teacher dan apa poin pembelajaran hari ini yang sama dengan diterima siswa? Itu poinnya ada di reflection. Maka itu sangat penting. So, lanjut ini slide terakhir adalah tips sukses. Nah ini tips dapat 5 di QC atau tips sukses. Ini adalah warming up itu buat pertanyaan yang menarik dan relevan. Kalau tanya eh, misalnya, oke teman-teman kita mulai kelas hari ini ya. Hari ini apa kabar semuanya baik? Itu nilainya kalian 2. Mentok 3 lah. Hari ini baik, gimana? Lancar sekolahnya? Lancar. Udah mentok 2 atau 3 mentok kalian. Walaupun kalian ngelakuin warming up yang seperti itu. Kenapa? Karena kalian tidak terlihat entusias. Coba, coba deh. Coba ibaratin gini. Kal eh, Kalian PDKT ya sama entah kenal dari mana kalian PDKT dengan calon pasangan kalian. Bilang bahwa eh, bilang kayak how was your day gitu ya. Tanyain how was your day. Jawabannya jawabannya ya hari ini capek dan hari ini ya biasa aja. Terus kalian oh oh ya udah terus malah ganti topik.
Enak nggak kira-kira digituin? Ya enak kan? Nah, jadi adalah interaksi di situ. Berikan interaksi di situ. Jadi misalnya kalian tanyain kegiatan kamu apa atau gimana harimu sekolah, ya jangan keluar dari topik itu dulu. Teruskan aja. Nah tadi gimana? Lancar nggak? Ujiannya bagaimana? Terus habis itu, hmm, gimana liburan kamu kemarin? Kemarin kemana saja kalau mereka habis liburan? Atau kemana aja? Jangan. Jadi kalian harus profesional dan entusias sama apa yang student jawab itu harus antusias. Jangan kelihat, oh aku habis liburan kak. Oh ya udah. Jangan. Liburan kemana? Tanyain. Jadi ya, jadikan jawaban murid kamu itu sebagai topik obrolan. Nah, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Nah, gunakan variasi metode, udah aku jelasin. Dan reflection itu pastikan semua siswa mendapat kesempatan berbicara ya. Atau at least kalau yang pasif-pasif bisa ditanya atau eh, yang susah mana? Suruh share screen aja yang susah mana sih? Itu juga suatu bentuk reflection. Nah, terus gunakan teknik summarize, summarize itu dan share untuk memperkuat pemahaman. Jadi hari ini belajar apa? Kalian kasih summarize. Let's sum up. Let's sum up. Hari ini belajar apa? Let's sum up. Hari ini sudah kalian ngapain? Di Marsbot tadi ngapain? Di Scratch kalian ngapain? Kalau yang Python mungkin yang part 1 tadi ngapain? Yang part 2 ngapain? Oh, yang part 1 aku belajar modul Kak, Rendin. Rendin tadi membuat bilangan acak. Terus yang part 2 aku belajar buat apa itu namanya? Time Kak, bekerja dengan waktu. Itu harus disampaikan. Karena kalau itu nggak disampaikan jadi rasa percuma. Misalnya kalau murid kamu nggak paham di 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 kelas tadi udah banyak nanya, udah banyak ngerjain itu kemungkinan paham nggak pahamnya udah susah di track. Selain dari back office ya, selain dari teknikal ya. Terus jangan buru-buru beri waktu berpikir sebelum menjawab. Ya, ketika dia mau menjawab kasih waktu dulu. Kasih waktu dulu, jeda dulu. eh Kalian diam dulu, biarkan siswa kamu ngomong. Hari ini apain, hari ini ngapain. Gitu. Nah, nanti kalau butuh rekamannya, kalian bisa buka di YouTubeku yang aku siapin buat QC itu. Itu kalian lihat aja, lihat struktur kelasnya gitu. Itu bisa jadi pembelajaran bareng atau itu bisa jadi eh, referensi juga buat gimana sih cara warming up dari awal dan di akhir reflection itu gimana bentuknya. Yang nggak tahu YouTube pasti pasti tahu lah YouTubeku. Itu kalian lihat aja strukturnya. Itu pasti nanti akan mirip-mirip lah dengan apa yang ada di methodological dan apa yang jadi standar penilaian QC. So, gitu aja. Ada yang mau tanyain dulu guys? Nice one, Mas. Oke. Hmm. Oh ya, teman-teman. Kemarin aku juga bikin interview dengan methodological guideline yang kalian bisa ngobrol langsung. Sebenarnya masih ada slot, teman-teman. Ini besok jam 20.00. QC Februari belum ada. Iya, Kak. Sebagian belum ada, Kak. Kita tutup bukunya nanti sebelum sebelum salary kita coba pastikan kelar semua ya. Anyway, ini Kak siapa ini? Sumpro ini. Harusnya sebelum sebelum tanggal 10 sih, tapi secara hitungannya QC pasti selesai sebelum tanggal 10. Oke, eh ada dua pengumuman. Aku membuat interview dengan methodological guideline, si methodological team. Sorry, bukan methodological guideline, methodological team. Itu membuat interview buat tutor itu bisa ngomong langsung dengan methodological guideline. Sebenarnya kemarin ada sekitar 11 orang ya udah mengikuti interviewnya, udah ngobrol langsung.
kurang beberapa slot lagi, sekitar aku butuh 2 sampai 3 slot. Tentunya menggunakan bahasa Inggris dan waktunya besok Selasa jam 20.00. Ada nggak yang berkenan? Ada yang bisa nggak di sini? Kalau ada yang bisa, tolong chat aku besok jam 20.00 atau mungkin kalian bisa lebih malam habis tarawih aku schedule kan. Oke? Kalau Kak Wina, Kak Kak Maulidiyah mah udah. Terus siapa nih? Kak Zaki, Kak Azril, Kak Laksma, semuanya itu mau. Oh, ada Kak Christine juga. Nah, itu bisa besok jam 20. Tapi diutamakan tutor sih ini, apalagi yang full time ya. Oke, gitu, teman-teman. Sama satu lagi, ada pengumuman titipan dari Mas Fadli. Pengumumannya adalah kelas premium itu bukan kelas bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Jadi kelas premium itu bukan kelas bahasa Inggris. Kemarin banyak yang salah nangkep bahwa kelas. Oke, kelas premium itu kelas bahasa Inggris. Tapi sebenarnya enggak ya. Kelas premium itu bukan kelas bahasa Inggris, kelasnya menggunakan bahasa Indonesia. Cuma bedanya muridnya lebih dikit, feedbacknya lebih sering. Itu. Jadi yang mau ambil kelas premium jangan khawatir dengan bahasa ya yang digunakan di situ di kelas itu karena menggunakan bahasa Indonesia mostly. Ya, mostly ya. Ya ada kemungkinan bahasa Inggris tapi kecil. Nah, jadi gitu. Bedanya apa? Bedanya cuma muridnya lebih dikit, tapi feedbacknya lebih sering, lebih intens. So, gitu saja, teman-teman. Ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Cepat aja. Kak, Bang. Hmm. Oh, oke. yang boleh Hmm? duluan duluan. Apa tuh? Kak Galang, aku tuh mau nanya perkara untuk rekaman QC ini ya. Hmm. Jadi kalau kita ada warning sama closing itu, nah kan kita terbatas waktunya untuk 90 menit kelas grup. Nah, seandainya itu kelas grup itu startnya kita recordnya itu nggak on time dari jam 7 tapi jam 7 kurang gitu loh kan kan. Aku jadwalku itu selalu jam 7. Nah, 7 malam gitu ya ceritanya. Hmm. Nah, aku itu open itu mulai dari setengah 7. Anak-anak itu pada kumpul. Nah, recordnya itu enaknya startnya mulai dari setengah 7 atau dari jam 7. Kalau masalah closingnya, nah aku mesti spare 15 menit session tuh untuk kalau mau konsultasi pribadi gitu. That's all, Hmm. Mas. Oke, ini pertanyaannya yang bagus ya. Karena selain 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 dinilai dari warming up dan reflection itu, ada penilaian juga dalam time management, yaitu durasi kelas. Itu nggak boleh terlalu over dan nggak boleh selesai duluan. Nah, itu juga ada penilaian. Mungkin bisa kalau case-nya seperti itu, jadi concernnya Mas Laksma itu bahwa nanti ketika udah mulai kelas itu biasanya di jam 7 tepat itu udah mulai pelajaran. Warming up-nya terjadi sebelum itu, ya kan? Betul kayak gitu nggak? Iya betul. Karena anak-anaknya kan ngumpulnya itu kadang ada yang on time, ada yang duluan. I see, I see. Boleh, tapi dikasih keterangan aja mas, nggak apa-apa. Kasih keterangan aja. Startnya jangan setengah jam sebelumnya, start recordnya. 5 menit sebelumnya nggak apa-apa. Oke, note. Nanti dikasih keterangan aja bahwa di description YouTube atau Google Drive atau Google Docs itu ini startnya aku start record sebelum jam 5 ini belum mulai. Nah, atau baru mulai sekitar ya sudah warming up itu. Nggak apa-apa. Nggak 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 Ya, nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau bisa on time itu lebih bagus. Cuma kalau mau ngakalin gitu ya start 5 menit lebih awal. Nah, cukup kok. Nah, ikutin metodological itu sebenarnya bisa cukup. Nah, ini sama disiplin kelas harus jalan. Ini juga bisa nih. di kelasku itu kan hampir 10 anak ya. Nah, jadi terlalu crowded. Nah, mereka punya masalah sendiri-sendiri.
Kadang sebelum jam 7 kita start mulai lessonnya. Nah, ini kita ya curhat-curhat lah gitu. Nah, dan aku Ak- suka dengerin itu karena kreativitas mereka itu banyak sekali gitu. uh, let me guess the course, game design. Iya, Nah, itu agak berat sih emang sih. Game design itu di methodological guideline, di praktikalnya, di kalau muridnya mempunyai kreativitas yang tinggi itu itu pasti banyak spare time di sana. ya cashku seperti itu soalnya Mas sekarang. Ya, ya, bisa bisa Mas. Nanti kabar-kabar aja gitu. Siap, thank you. Siap. Tadi Mas, aku tadi lihat Mas Iqbal yang tanya. Udah dicat, Mas. Oh, udah lihat. Aku udah isi form buat interview sama metodologi. Waktunya Kamis jam 20. Tetap besok jam 20 aja, Kak. Iya, besok jam 20. Yuk, selain Mas Iqbal siapa lagi? Yuk. Ada lagi nggak? Tutor ya? Entah part time atau full time tapi tutor. Oke. Ya, besok jam 20 ya. Tapi bisa ya besok jam 20. Oke, nanti aku schedulekan ya. Oke, sama aku ulang tadi pengumuman yang terakhir. Kelas premium itu bukan kelas kelas English ya. Jadi tetap bahasa dan mostly bahasa. Selama itu tidak ada request khusus ya berarti itu bahasa. Durasi kelas premium gimana? Apakah sama dengan kelas grup biasa? Yes. Kelas premium itu sama dengan kelas grup biasa, cuma yang beda adalah feedbacknya lebih sering, lebih dikirim per dua pertemuan personal feedbacknya, sama eh muridnya lebih dikit. Udah, itu aja yang beda. Oke, so far gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Terakhir sebelum aku tutup, mungkin ada dari oh Mas Fadli atau Mas Kevin mau nambahin? Yang titipanku udah, Mas. Udah. Oh, udah sih. Aman-aman. Aku nggak ada sih. Oh, ada dua pengumuman lagi. Yang pertama minggu ini ada assessment. Yang kedua adalah salary dikirim di email besok ya. Jadi standby buat emailnya. Yes, Kita itu. punya waktu sekitar around 6 sampai 8 jam buat buat confirmation itu di PIC-nya Jangan masing-masing. tanggal 7, ada yang tanggal 10 baru nanya email. Loh Kak, kok aku nggak dikirimin slip salary Kak? Gitu. Alisianya udah masuk, dia baru ngechat lah. Sudah telat dong. Jadi oke, jadi prepare ya. Nanti 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 kita juga bisa umumkan di announcement ya bahwa kita kirim di semua di TL lewat TL juga kita akan umumkan bahwa kita akan kirim di email jam segini hari besok gitu. Karena ya minggu kita udah coba tes minggu minggu kemarin bisa bisa on time ya karena kita pakai sistem yang itu. So gitu guys, thank you buat semuanya yang udah datang. Aku seneng buat semuanya yang spare waktu buat datang hari ini. Thank you banget. Jangan lupa minggu ini ada QC start Rabu mungkin terakhir tetap tanggal 15 seperti biasa. Yang nggak on time beresin attendance-nya. Oke, so thank you semuanya. See you. Selamat Selamat berpuasa berpuasa ya. teman-teman yang puasa. Selamat puasa. Bye.